Halo everybody, kembali lagi dengan saya Dr. Merakyat, berbagi untuk rakyat. Kali ini saya dapat kabar gembira, di media juga sudah kita baca semuanya ya, yaitu kita kalau mau ke daerah itu transportasi ya, jalur transportasi sudah tidak perlu yang namanya PCR dan antigen. Thanks God, ini merupakan suatu langkah yang baik, sangat-sangat saya perlu apresiasi sekali kepada pemerintah. Big applause dari saya Dr. Merakyat. So, jadi untuk kabar baik tersebut banyak hal yang kita bisa petik ya. Yang pertama, kita juga bisa, untuk kalian-kalian nih yang mau healing juga sudah bisa tanpa perlu memikirkan PCR ataupun hasilnya seperti apa. Yang jelas sekarang sudah perlu untuk vaksin sudah 2 kali supaya kita bebas dari hal tersebut. Lalu berikutnya, untuk yang di daerah merupakan suatu langkah yang baik untuk kemajuan ekonomi. Ya, karena kita tahu di daerah itu banyak yang sedikit menurun ya, pendapatan bukan sedikit lagi, sangat menurun di daerah. Karena turis-turis wisatawan juga sangat takut ya untuk masuk, dan juga begitu syaratnya juga terlalu banyak. Sekarang sudah sangat dilonggarkan, semoga ini merupakan suatu langkah yang baik untuk memajukan ekonomi negara Republik Indonesia. So, jadi apakah ini merupakan suatu langkah bahwa kita masuk ke tahap fase endemi ya, sesuai dari program WHO. Nah, jadi sebelum kita berbicara mengenai endemi nih, kalian harus tahu dulu, jadi apa sih selama ini kita pandemi, lalu berikutnya sekarang kita ke fase endemi gitu. Jadi apa penyakit ini, apa sebenarnya ya, dimana kalau kita di fase pandemi ya, seperti yang kita tahu, dia merupakan suatu penyakit yang terjadi secara global di dunia ya, dengan cepat penyebarannya. Itu merupakan suatu fase pandemi ya, dimana COVID yang kita tahu penyebaran dari suatu negara langsung secara cepat ke Eropa, ke Amerika, dan juga di Asia ya. Hampir semua negara almost ya, semua kena COVID itu. Sekarang kita beralih ke era endemi ya. Apakah kelonggaran pemerintah ini adalah kita untuk menyambut ke era endemi? Suatu penyakit tersebut jadikan endemi. Yang artinya apa? Penyakit tersebut kita bisa hidup secara berbarengan. Ya, sebagai contoh ya, untuk di Indonesia adalah DBD. Di mana DBD tersebut adalah suatu penyakit yang terjadi di daerah tersebut. Ya, kondisinya bisa dikatakan untuk kasusnya cukup rendah, dan juga angka kematiannya cukup rendah. Sehingga kita harap ini COVID ini menjadi ke era endemi, di mana kita lihat melalui program vaksinasi, targetnya dari WHO adalah 70%. Kita sedikit lagi nih kita bisa mencapai di fase tersebut ya. Dan juga kita bisa berdampingan hidup dengan COVID. Ya, penyakit ini akan selalu ada. Dan bagaimana sekarang kita berdampingan, di mana nanti ya, seperti misalnya penyakit yang endemi juga seperti TBC, di mana kita tahu orang tersebut memang dia orang sakit, dan mereka melakukan pencegahan orang sakit tersebut yang memakai masker ya, memakai masker, dan juga mengambil pengobatan juga secara rutin, bisa di puskesmas ataupun rumah sakit ya. Yang kita harapkan juga di fase COVID ini akan menjadi seperti itu. Jadi di mana orang yang sakit COVID, dia yang pakai masker ya, dia yang harus melakukan social distancing. Jadi orang yang sehat sudah mulai nih, udah bisa tanpa masker, sudah bisa di fase yang namanya tidak perlu lagi social distancing, kemana-mana juga seperti zaman dulu lah, zaman sebelum COVID ya, kita bebas kemana-mana ya. Jadi saya rasa ini, apakah kita memasuki fase endemi? Nanti kita akan tunggu pengumumannya mungkin dari pemerintah yang berani akan menyatakan Indonesia masuk fase endemi. Tapi menurut perkiraan saya adalah kita memasuki fase pra-endemi, di mana kita harus hidup berdampingan dengan si COVID ini. Sudah tidak perlu takut. Yang penting apa? Seperti kita bahas sebelumnya di YouTube saya, imunitas harus dijaga ya. Jadi sama seperti flu lah. Flu itu kan sebenarnya memang orang yang sakit flu, ya dia sebaiknya pakai masker. Dan juga flu juga ada vaksinasi flu. Pengobatannya sesuai dengan gejala sakitnya. Begitu juga COVID. Kita sudah melakukan ada namanya vaksinasi.
Dan juga nanti apabila kita sakit, kita menggunakan obat yang sesuai gejala. Ingat, gejala yang kalian alami. Misalnya apa nih dok? Contohnya misalnya panas, demam, ya kita bisa berikan paracetamol. Lalu juga misalnya untuk flu, ya gimana dok? Bisa diberikan obat-obat yang bergejala untuk penyakit flu. Contohnya apa? Misalnya paratusin, intunal, itu kan sesuai dengan gejala penyakit flu. Dok, ada batuknya, diberikan apa? Ambroxol, ya. Jadi pengobatan yang tepat sesuai dengan gejalanya. Jadi semoga kita sudah masuk ke fase endemi secepatnya, karena kabar baik ini jadi untuk perekonomian, saya ulangi lagi, perekonomian akan kembali sangat tumbuh, ya. Terutama ini sangat berita yang diharapkan oleh para orang-orang yang mungkin bergerak di bidang bekerja di bidang untuk membangun sarana prasarana menjalankan pariwisata. Seperti orang yang di daerah di tempat wisata di Bali ataupun di daerah pegunungan, di daerah pantai, mereka pasti sangat mengharapkan kedatangan turis, baik lokal ataupun interlokal. Sehingga apa? Karena mereka makannya dari situ, kehidupan keluarga dari situ. Banyak orang menjadi susah, dan sekarang dengan kabar baik ini mungkin akan membuka suatu peluang di mana mereka akan jadi lebih survive untuk kedepannya. Saya sangat apresiasi, terus terang juga berita tersebut juga cukup membuat hati saya senang, dan juga teman-teman saya juga yang mereka di daerah juga mereka juga senang, yang mungkin punya usaha di daerah ya, sehingga wisatawan juga bisa masuk. Sehingga memang kita harus mempersiapkan diri untuk tetap berdampingan dengan COVID, ya. Jadi tetaplah prokes juga kita harus tetap perhatikan, jalankan, dan juga kalau misalnya saya rasa juga diberikan aturan ini juga saya harap dari pemerintah tetap selalu untuk memantau situasi. Bagaimana nih, sudah dilonggarkan, apakah dia menjadi naik lagi nggak grafiknya? Tapi saya rasa sih tidak lah. Saya rasa semua akan berjalan dengan baik. Kita ke fase endemi, di mana penyakit sudah bisa beriringan berjalan seperti penyakit yang lainnya, gitu. Jadi sakit diobati, yang sakit bisa melakukan tindakan pencegahan, dan yang sehat tetap menjaga kesehatan. Itulah pengertian definisi dari endemi. Dan semoga kita juga tetap berharap segera secepatnya juga Indonesia menetapkan sebuah status, yaitu kita menjadi negara yang berstatus endemi, sudah tidak pandemi. Hal yang sangat baik ini ya, tentu saja. Ingat, tetap jaga prokes, selalu sehat dimanapun Anda berada, dan juga sebarkan berita-berita yang baik, sebarkan vibes yang positif, karena dengan vibes yang positif, hal yang baik meningkatkan imunitas kita, memperpanjang usia kita, hidup kita. Gak perlu lagi kita melihat itu yang orang, wah terlalu jaga jarak, wah maskernya semua rapat sampai 2-3 segala macam, sehingga menimbulkan suatu ketakutan di diri kita juga. Ketakutan mempengaruhi imunitas, sehingga penyakit itu akan terus mengalami angka yang tidak jauh. Oke, jadi kita harus merubah untuk fase berpikir kita juga, fase kita harus berubah. Sudah tidak perlu yang namanya melihat orang COVID itu kayak seperti sebuah maaf ya, kayak wah kok dia sakitnya sampai seperti itu. Udah nggak harus seperti itu. Sudah harus kita berdampingan. Pemerintah sudah buat aturan baru. Ingat, berdampingan ya, tetap jaga kesehatan dan juga membuat vibes yang positif. Jangan lupa senyum, ibadah, ya, makan yang cukup, nutrisi yang cukup, dan juga istirahat yang cukup. Oke, saya Dr. Merakyat, berbagi untuk rakyat. Terima kasih pemerintah, good news. Thank you semuanya.